Hola, salam fans Garuda. Salam sehat dan sejahtera untuk para teman-teman sekeluarga. Dan tak lupa juga kita ucapkan salam makan pagi untuk para tetangga di seberang sana. Pada kesempatan kali ini kita bakal bahas beberapa komentar kocak dari para pemakan ubi kayu yang menganggap bahwa jam terbang dan pengalaman si pemilik JDT yang notabene cuma main di setakat Liga Tani ini dianggap jauh memiliki koneksi yang lebih luas dan pengalaman jam terbang yang lebih tinggi daripada hanya mantan pemilik Inter Milan yang cuma main di Serie A dan yang kini cuma bermain di EFL Championship kasta kedua Liga Inggris bersama Oxford United. Suatu perbandingan yang sangat apple to apple menurut IQ 15 ringgit. Sebelum itu ada beberapa perbedaan karakter antara kita dengan seberang. Dimana kalau seberang ini doyannya hobi denial karena mentalnya kurang kuat untuk terlihat kekurangannya. Sementara bagi kita, ketika kita memiliki kekurangan, kita tidak sungkan-sungkan untuk men-spill kekurangan kita tersebut sebagai bahan evaluasi biar berubah lebih baik dan berkembang ke depannya. Karena itu sebelum kita bahas yang manis-manis, ada baiknya kita bahas dulu yang pahit-pahitnya. Ya, kabar pahitnya ini datang dari para pemain diaspora kita yang kali ini pada turun kasta. Tentunya dengan situasi mereka yang saat ini tidak abroad ke Eropa membuat mereka secara kualitas mungkin bisa setara dengan pemain lokal dan membuat posisi mereka di timnas sudah tidak aman lagi. Dan bukan tidak mungkin bak bom waktu cepat atau lambat namanya akan tergeser oleh para pemain lokal yang bersaing juga masuk ke timnas. Artinya ini alert, peringatan keras buat mereka bahwa sudah tidak ada waktu lagi untuk bersantai-santai dan leha-leha dalam persaingan kalau nggak segera memperbaiki performa. Artinya makin kesini persaingan nantinya bakalan makin ketat dan kompetitif dalam perebutan tempat di timnas karena posisinya sudah tidak aman dan bukan tidak mungkin posisi mereka akan kegeser dengan nama-nama lokal dari Liga 1. Kalaupun bukan dari Liga 1, bukan tidak mungkin nama-nama mereka yang sekarang diaspora ada di timnas ini bakal kegeser dengan para pemain yang abroad di sekitaran ASEAN. Sama sekali nggak ada jaminan baik itu untuk para pemain diaspora maupun pemain lokal. Karena itu masing-masing dari mereka harus bisa berkompetisi mengamankan tempatnya di timnas. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki performanya di Liga dan kalau bisa harus segera kembali ke habitatnya di Eropa sana ketimbang harus betah main di Liga perusak karir manapun. Mengingat 5 dari pemain diaspora kita ini harus terlempar dari persaingan Eropa di mana ada nama-nama seperti Justin Hubner dan Tom Haye yang tidak memiliki klub saat ini dan santer berhembus rumor bahwa mereka akan merapat ke Liga 1. Kemudian ada Shane Patinama yang baru gabung ke Liga Tom Yam. Kemudian ada 2 camat abadi yaitu Nathan Chuaon dan juga Rafael Strijk yang sama-sama nggak kepake di klubnya. Sebenarnya ada satu nama lagi untuk menggenapkan jadi 6 pemain diaspora kita yang bakal balik ke Ligue 1 versi kearifan lokal. Seperti Jordi Amat yang baru aja balik kampung dari JDT kemari. Kalau cuma Jordi Amat dan Tom Haye yang nggak bisa balik lagi perform ke Eropa karena memang faktor usia, mungkin kita masih pada maklum ya. Tapi yang jadi masalah kalau yang muda-muda ini kayak Shane Patinama, Justin Hubner, dan Rafael Strijk, apalagi Tejo, sampai dia betah di Liga perusak karir ini, itu kita yang ketar-ketir. Karena pada prinsipnya tujuan kita menaturalisasi para pemain diaspora yang ada darah ini adalah untuk menaikkan prestasi timnas dan level permainan timnas, bukan untuk setara dengan pemain lokal. Apalagi sampai turun kelas gabung ke Ligue 1. Makanya nggak heran kalau sampai pada komentar kayak gini. Kenapa ya setiap pemain yang pada milih Indo terus beberapa bulan kemudian langsung pada dilepas klubnya? Entah habis kontrak dipinjemin ke klub lain, jarang ada yang naik level ke tim yang lebih tinggi, kadang malah kelempar ke liga yang kurang menarik. Duh, gimana ya? Emang kurang sih. Mulai lepas terus. Untuk ukuran Eropa yang bersangkutan tuh nggak bagus. Itulah yang membedakan netizen kita dengan seberang. Ketika mereka denial, kita justru malah menerima dan mengakui kekurangan kita. Apa adanya, bukan kayak yang lain nutupin seada-adanya. Cuma demi kelihatan sempurna di depan orang-orang. Nah, lihat nih betapa objektifnya netizen kita. Ada yang bilang, ya kalau bagus, mereka gak akan ganti paspor buat jadi WNI. Pastinya bakal bersaing cari tempat di timnas Belanda. Mereka tuh kelihatan bagus, karena dibandingin sama pemain Liga 1 yang pembinaan pemainnya jelek. Emang gak jago aja. Kalau jago mah pasti diurusin. Cuma perkara administratif doang. Karena jelek, udah mainnya jelek, pegang paspor jelek lagi. Klub luar juga mikir-mikir ngasih slot buat pemain begitu. Nah, kalau kita lihat skuad timnas Indonesia saat ini, umur tertua itu dipegang Jordi Amat, Joy Pelupesi, dan juga Tom Haye. Kalau untuk Amat mungkin banyak barisan pertahanan yang bisa menggantikannya. Tapi untuk double pivot ini yang dimana salah satunya ada tukang pukul dan juga jenderal lapangan tengah, yang praktis hanya mereka berdua. Tapi biar gimana pun lama-kelamaan juga mereka dimakan usia. Artinya harus ada generasi penerus yang menggantikannya, entah diaspora maupun lokal yang punya talenta.
Selain itu kita juga bakal bahas tentang reaksi kepanasan tetangga sebelah yang melihat nilai pasar para pemain kita ini pada naik. Macam kapten kita Jay Itzes dari 5 juta euro ke 7,50 juta euro atau setara dengan nilai yang tadinya 86,9 miliar rupiah melonjak hingga menyentuh angka 130,36 miliar rupiah, di mana kenaikan nilai pasar juga dialami oleh Kevin Dix Bakarbesi dari nilai pasar yang sebelumnya berada di angka 4,5 juta euro atau setara dengan 78 miliaran rupiah, naik ke angka 5 juta euro atau setara dengan 86,91 miliar rupiah. Tentu dengan nilai segini angka mereka masih bakal terus naik jikalau mereka tampil dengan konsisten di liganya masing-masing. Apalagi rumornya selain minat dari Inter Milan dan AC Milan, Bang J ini juga diincar oleh Udinese sebagai pesaing dari tim-tim papan atas Serie A untuk menyelamatkannya kembali ke Serie A dari tim degradasi Venezia ke Serie B. Nah, sebelum kita bahas reaksi yang ini, mari kita lihat dulu reaksi sebelumnya, yaitu tentang yang katanya kapasitas maupun pengalaman Bob Mullet ini jauh lebih baik dari Erick Thohir dengan segala jam terbang pengalaman maupun keluasan koneksinya. Hanya karena dia sukses menjuarai Liga Tani berturut-turut dan juga berhasil mendatangkan para pemain imigran dalam waktu singkat. Seperti apa reaksi absurdnya itu? Mari kita lihat di kolom komentar. Keturunan Maleites lagi mendunia dari Indo yang hanya ada kat Belanda. Maleites baru mulai, Indo dah pada balik kampung. Maleites OTW jadi kekuatan tangguh ASEAN, katanya. Udah gitu dia tuduh kita ngelakuin nyogok, padahal nggak ngaca lagi ngomongin diri sendiri. Kayak yang dia bilang ini, maksudnya di sini nih, dia bilang, di sana ada fee kalau mau masuk naturalisasi, bukti ET nggak ada apa-apanya. TMJ lebih hebat dari Erick Thohir. Ngomong sambil ngemis like. Striker termahal ASEAN milik Maleites. Bukan cuma 1, tapi 3. TMJ lebih hebat dari ET. Lebih keren connection TMJ dari Erick. Dia sultan mah. Netizen kita cuma nanggepinnya, anak tadi kan anak bebas. Ini berkat Erick Thohir ngasih resep ke TMJ. Netizen kita ada yang bilang, lawakan hari ini TMJ lebih dari ET. Erick Thohir mantan pemilik Inter Milan, bukan CDT. Dan lu ngeraguin koneksinya. Dia dapat email sama Hilgers juga berkat koneksi Pak Erick. Dia lupa lagi ngadepin IQ di bawah rata-rata. Tetap aja mau dikasih fakta kayak apapun, tetap di otak para pati ini Sultan adalah segala-galanya ketimbang pengusaha biasa. Makanya dia bilang lebih keren connection TMJ dari Erick. Dia Sultan mah. Udah gitu dengan bangganya dia bilang pemain heritage baru Maleites terus training di lapangan tanpa memakai songkok dan mencium bendera. Netizen kita coba bahas. Masih kurang itu bro. Nih saya tambahin. Pemain heritage katanya Maleites tak perlu hafalkan lagu negaraku, tak perlu juga bermain dengan hati, boleh merajuk macam diojol. Yang terpenting janji main sarung jersey Maleites. Sebab after match bos kasih uang. Pemain kacukan baru Malaysia suruh hafalin lagu kebangsaan. Pemain lagi liburan di naturalisasi. Mana niat ngapalin lagu kebangsaan. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk part satunya karena saya bakal buatin part 2-nya nanti setelah teman-teman bikin rame video ini. Di situ nanti mungkin bakal ada jawabannya ya ketika mereka sendiri berpikir bahwa Bob Mullet ini jauh lebih baik dari Erick Thohir, itu nanti yang jawab langsung Presiden FIFA di part kedua. Ya stay tune aja. Yang penting push like-nya dan juga jangan lupa tekan super thanks agar video ini makin tersebar. Di situ juga bakal kita lanjut reaksi dari seberang yang gak terima ngelihat market value Jay Itzes dan Kevin Dix naik. Seperti apa tingkah kepanasannya nanti kita lihat di part keduanya ya. Sampai di sini dulu video kita dan seperti biasa di bawah, I'll see you in the next video.